Halo Sobat Multiteknik Mandiri Purwokerto, ketemu lagi bersama saya Bang Arlan di channel yang akan selalu berbagi ilmu pengetahuan tentang tata cara perbaikan peralatan rumah tangga ya, terutama elektronik ya. Di sini saya akan selalu berbagi tentang pengalaman saya, ilmu dan tips-tips supaya elektronik yang rusak bisa diperbaiki kembali, bisa dipergunakan kembali teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pemula yang ingin belajar elektronika ya, silahkan ikuti video saya karena channel ini salah satu referensi untuk belajar perbaikan elektronik teman-teman ya. Bagi Anda yang pemula yang ingin belajar ataupun yang pribadi yang ingin memperbaiki elektronikanya sendiri ya, silakan ikuti video saya supaya bisa belajar, bisa memperbaiki elektronik yang rusak teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kipas angin teman-teman ya. Kipas angin yang pastinya hampir setiap rumah sekarang ada kipas angin karena cuaca yang panas teman-teman ya. Hampir setiap rumah, bahkan kadang di rumah itu ada sampai 2 atau 3 kipas angin, bahkan ada yang lebih teman-teman ya. Nah pastinya karena pemakaian yang full, pemakaian yang ekstra, pada suatu saat pasti akan mengalami trouble atau kerusakan. Di sini saya akan bongkar tipsnya cara perbaikannya. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel Multiteknik Mandiri ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, dan jangan lupa like dan subscribe ya, serta nyalakan loncengnya agar bisa selalu mengikuti video-video saya yang insya Allah bermanfaat dan pastinya bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya lebih berkembang lagi, saya lebih semangat lagi untuk selalu berbagi ilmu tutorial yang pastinya bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke videonya teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, kita langsung mulai saja untuk perbaikannya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ada kipas angin teman-teman ya. Kipas angin ya. Saya di sini tidak berbicara tentang merek atau model ya teman-teman ya. Di sini karena trik ini bisa dipraktekkan untuk semua kipas angin teman-teman ya. Semua jenis merek kipas angin teman-teman ya. Ya, dengan kerusakan yang sama teman-teman ya. Memang banyak sekali beberapa kerusakan kipas angin. Nah ini termasuk salah satunya teman-teman ya. Seperti video-video saya yang sebelumnya udah beberapa saya share ya, silahkan mungkin bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ada beberapa kerusakan dan cara memperbaikinya. Ini untuk salah satu solusi juga untuk memperbaiki kipas angin yang rusak teman-teman ya. Kebetulan di sini kipas anginnya itu putarannya lemah sekali, bahkan tidak bisa start teman-teman ya. Tidak bisa start. Jadi ketika dinyalakan teman-teman ya, kita coba teman-teman ya. Ini saya coba colokkan teman-teman ya. Saya coba nyalakan. Ajarin main Dota dong. Ini teman-teman ya. Ketika dinyalakan teman-teman ya. Ini. Kecepatan 1, kecepatan 2. Ini teman-teman ya. Ya, dia hanya sedikit bergerak. Ya, tapi berat. Itu teman-teman ya. Enggak mampu, bahkan kecepatan 3 pun dia tidak berputar teman-teman. Itu lihat ya, bergerak tapi lambat sekali ya, bergerak tapi lambat, enggak kuat start ini teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini nah, tuh kalau dibantu dia jalan tapi langsung berhenti lagi teman-teman ya. Tuh ya kan, kelihatan dia berputar tapi lambat sekali teman-teman ya.
dia berputar lebih lambat sekali. Padahal ini udah kecepatan 3 teman-teman ya. Ya, apa yang harus diperbaiki ya teman-teman ya. Nih saya bongkar tipsnya, caranya teman-teman ya. Ini kebetulan kipas angin sudah saya bongkar untuk mempersingkat waktu mungkin teman-teman ya, biar lebih cepat untuk tidak terlalu lama videonya teman-teman ya. Teman-teman ya. Jadi ketika ya menemukan kipas angin yang mati atau lemah itu teman-teman ya, atau putarannya lambat gitu teman-teman ya, putarannya lambat, cara ini bisa dipraktekkan teman-teman ya. Cara ini bisa coba dipraktekkan ya teman-teman. Termasuk teman-teman yang mungkin awam, yang tidak punya alat sama sekali, hanya punya obeng sama tang atau mungkin gunting, cara ini bisa dipraktekkan teman-teman, bisa dicoba dipraktekkan teman-teman ya. Ya karena ada yang beberapa follower saya banyak yang japri ke WA saya, tanya bang gimana cara memperbaiki kipas yang putarannya lambat bang, bagaimana kipas saya ada yang rusak ya, tidak berputar teman-teman ya. Ini solusinya ya, mereknya ini, ukurannya ini gitu teman-teman ya. Tapi untuk buat teman-teman yang awam kadang bingung untuk mengetahui kerusakannya karena tidak memiliki alat-alat untuk mengukur atau mengecek teman-teman ya. Nah salah satu hal atau mungkin langkah yang bisa dicoba atau teman-teman ya, yang murah meriah bisa dicoba ya, walaupun misalnya toh gagal tidak tidak kehilangan banyak biaya karena ini murah meriah teman-teman ya, dicoba murah meriah. Jadi alhamdulillah karena murah meriah ya, nggak jadi pun tidak masalah. Anda dengan kegagalan Anda dapat ilmunya, Anda dapat pengalamannya. Itu lebih mahal daripada alat yang Anda beli, teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ya. Jadi ketika putarannya lambat atau tidak mampu berputar teman-teman, atau berdengung tuh teman-teman ya. Itu ya. Salah satu penyebabnya ini teman-teman ya. Kapasitor ini teman-teman ya, kapasitor. Ini ya, semua kipas angin ya teman-teman ya, semua kipas angin, hampir semua kipas angin itu menggunakan kapasitor teman-teman ya, hampir semuanya. Ada beberapa kipas angin dengan model yang kecil itu tidak pakai kapasitor, tapi untuk tipe-tipe yang stand ya, tipe-tipe yang dinding atau mungkin yang turbo yang apa itu hampir ya 80% model kipas angin itu pakai kapasitor teman-teman ya. Jadi bisa dipraktekkan teman-teman ya. Jadi kerusakannya ini teman-teman ya, kerusakannya kalau putaran lambat itu di kapasitor teman-teman ya. Putaran lambat ya, tidak berputar, itu bisa jadi kapasitor. Yang perlu Anda lakukan pertama, Anda bisa membongkar. Tutorial membongkarnya ada di video-video saya sebelumnya, sudah banyak saya share untuk membongkar kipas angin. Bagaimana cara membuka untuk cover dinamonya dan yang lainnya teman-teman ya. Yang perlu Anda cek ini teman-teman ya. Sering kadang di sini udah pecah, di sini udah kebakar ya, kapasitor ini ya. Udah pecah, udah kebakar, udah melendung gitu teman-teman ya. Itu bentuk secara fisik untuk kerusakannya. Secara fisik untuk kerusakannya itu seperti itu ya. Ada yang terbakar, ada yang pecah, ada yang melendung gitu teman-teman ya. Kalau normalnya kan rata gitu teman-teman, normalnya rata. Itu secara fisik teman-teman ya, secara fisik ya. Kerusakan secara fisik itu seperti itu, banyak sekali ya. Biasanya kalau sudah nggak jalan tapi dicolokin terus, itu akhirnya biasanya kalah ini, jebol itu biasanya teman-teman ya. Kapasitor jebol karena kapasitor ini membantu untuk runningnya, untuk putarannya teman-teman ya. Jadi yang pertama pastikan di sini teman ya, pastikan ini lancar, baling-baling ini nggak seret ya teman-teman, nggak seret, muternya lancar ya, muternya lancar, itu yang pertama ya. Kalau di sini belum lancar silahkan dikasih pelumas untuk asnya, seperti video-video saya sebelumnya sudah saya bagikan teman-teman ya caranya ya. Yang ini lancar, nah kopelan, nah ini berarti ini ya, kopelan muternya berarti ini kapasitornya teman-teman ya, kapasitor
Tuh ya. Untuk ukurannya kapasitor ya, ini saya lepas teman-teman ya. Kalau mungkin ini masih ini bisa teman-teman potong ya. Sebaiknya kalau motong ya lebih sisain yang panjangnya teman-teman ya. Sisain yang ke dinamo itu lebih panjang. Sisain karena yang ke dinamo itu pasti dipergunakan terus. Tapi kalau kapasitor sisain aja sedikit karena nantinya teman-teman ya. Ini saya lepas ya. Teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ukurannya lihat teman-teman ya. Kelihatan teman-teman ya. 1,5 ini teman-teman ya. 1,5 mikrofarad ini teman ya. Ini. Bisa kelihatan teman-teman? Ya. Ini. Ya, ukurannya 1,5 teman-teman ya, 1,5. Nah, penggantiannya bagaimana Bang ukurannya? Usahakan sama, ukurannya usahakan sama ya. Usahakan sama, di sini cari 1,5 UF teman-teman ya, 1,5 UF. Itu gantinya usahakan sama ya. Toh kalaupun nggak ada stok yang sama, setidaknya ya di bawahnya sedikit ya. Biasanya 1,2. Tapi tidak sekencang 1,5 dampaknya itu teman-teman ya. Yang penting jangan dikasih yang di atasnya. Misalnya 1,5 nggak ada Bang di toko, kasih yang 2 bagaimana? Jangan. Nanti dinamo cepat panas, malah nanti mati lagi, malah kebakar teman-teman ya. Memang lebih kencang putarannya kalau yang dikasih lebih besar, tapi nanti dinamonya yang panas akan kebakar teman-teman ya. Jadi ini ya. Ganti yang sesuai. Mereknya apa Jang? Bebas. Ya, mereknya bebas adanya. Harganya berapa Bang? Murah ya, nggak nyampe 10.000, di bawah 10.000 ya, murah, harganya murah ya, karena beda toko, beda merek, beda wilayah, biasanya beda harga ya teman-teman ya. Saya nggak menyebutkan harga, intinya murah ya. Kalau untuk ukuran kipas angin itu murah ya. Ini namanya kapasitor kotak seperti ini teman-teman ya. Pemasangannya bagaimana Bang? Pemasangannya bebas ya. Saya ada ya. Nah, ini kebetulan saya ada 1,5 ya. Ini saya ada 1,5. Nah. Aduh, maaf ini kameranya kurang jelas ya. Ini ya. Saya ada 1,5. Pemasangannya bagaimana Bang? Pemasangannya bebas. Bisa bolak-balik. Kabelnya warna apa Bang? Ikutin warna? Enggak, bebas ya, bisa bolak-balik. Ya. Tinggal dikupas kabelnya, dipotong ya, dikupas secukupnya, kurang lebih minimal 1 cm lah ngupasnya gitu teman-teman ya. Syukur-syukur bisa lebih ya, 1,5 tapi lebih kuat ya. Kalau yang nggak punya solder bagaimana Bang? Cukup dipelintir ya, dipelintir tapi yang kuat ya, yang kenceng tuh ya, yang kenceng ya. Ini teman-teman ya, yang kencang. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal di solasi aja ya. Solasinya juga yang kencang, yang kuat ya, supaya aman. Tuh ya. Ini saya sudah ganti. Ini tadi yang bekasnya ya teman-teman, yang lama ya. Ini ya. Ini saya sudah ganti. Jadi nanti tinggal pasang kembali teman-teman ya. Kita coba teman-teman ya, dengan kapasitor yang baru, ukurannya sama teman-teman ya. Bagaimana putarannya teman-teman ya. Ya, langsung berputar teman-teman ya. Langsung berputar kencang teman-teman ya. Ya, terlihat kencang sekali teman-teman ya. Berputar kencang sekali. Ya. Ini saya matikan teman-teman ya. Ya. Saya matikan. Bagaimana kita ke start ya. Di angka 1, kita langsung putar, langsung berputar teman-teman ya. Langsung berputar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ketika mengalami kipas angin putarannya lambat teman-teman ya, atau mungkin mati, langkah pertama kalau teman-teman tidak punya alat tester segala macam, ini teman ya, teman awam ya. Jadi bisa dicoba ini kapasitornya dibuka dulu ya, caranya dibuka dulu ya. Saya cabut dulu. Jadi dibuka dulu teman-teman ya. Pastikan dibuka dulu
pastikan putarannya ringan ya, pastikan putarannya ringan ya. Kalau sudah putarannya ringan Bang, putarannya udah lancar Bang, apanya lagi Bang? Nah ini ya, ini kapasitornya ya. Buka dulu covernya, cari kapasitornya ya. Kalau sudah ketemu ya, potong saja kabelnya ya, potong. Sisain yang potong sini sedikit aja teman-teman, karena yang panjang itu nanti buat sambung-sambung itu lebih mudah kalau yang ke dinamo. Kalau ke dinamo nyambungnya susah kalau udah pendekan teman-teman ya. Jadi potong aja ya, potong Bang. Kalau lupa warna gimana, nggak usah takut lupa warna, karena di sini bolak-balik itu sama tuh ya. Potong saja, terus lihat ukurannya 1,5 ya. Cari ini, bawa ke toko atau di foto ya. Kalau yang punya mungkin ada toko-toko terdekat di wilayah Anda, wilayah teman-teman ya, silakan bawa sampelnya ini. Bang, saya jauh di toko Bang, saya nggak tahu tokonya di mana. Tinggal searching di Google atau toko-toko online, itu banyak ya, banyak sekali. Ketika aja kapasitor kipas angin ukurannya berapa, 1,5 kah, 2 UF kah ya, 1,2 UF kah, 1 UF kah, 1,8 UF kah, itu banyak di toko online teman-teman ya. Bisa coba ini tuh ya, coba ganti ini ya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman pemula yang takut membongkar tapi takut bisa membongkar tapi tidak bisa memasang, teman-teman ya, saran saya ya, dikasih tanda, dikasih urutan 1, 2, 3 dan seterusnya biar nggak lupa untuk masang kembali. Atau ya, zaman sekarang ada HP bisa direkam cara bongkarnya bagaimana urutannya, pasti nanti akan bisa masangnya kembali teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk mencoba teman-teman ya. Belajar itu bisa di mana saja, belajar itu bisa dengan siapa saja ya. Banyak referensi belajar teman-teman, termasuk salah satu channel ini dan banyak lagi yang lain. Silakan untuk bisa selalu belajar teman-teman ya. Jadi ilmu itu zaman sekarang itu sangat-sangatlah mudah untuk dicari, ditelusuri teman-teman ya. Yang penting kita ada kemauan untuk mencoba. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah sumber dari motivasi kita yang harus kita jadikan motivasi untuk bisa selalu memecahkan masalah kegagalan kita itu, dan suatu saat pasti ada pengalaman itu akan sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Karena saya dulu juga belajar dari nol, tidak tahu sama sekali, banyak referensi dari teman, dari buku, dari yang lain itu teman-teman ya. Alhamdulillah saya bisa menguasainya, dan saya saat ini akan kembali membagikan ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang saya bisa untuk teman-teman yang lain, agar nanti bisa bermanfaat lagi, karena ilmu itu harus selalu dibagi teman-teman ya. Semoga bermanfaat tutorial saya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman ya. Jangan lupa like dan nyalakan loncengnya supaya bisa terus mengikuti video-video saya yang pastinya bermanfaat, dan semoga video saya bisa lebih menjangkau ke pemirsa yang lain, ke teman-teman yang lain. Dengan like dari teman-teman yang sudah like, nanti akan bisa membantu untuk menjangkau teman-teman yang lain yang ingin belajar elektronika ya teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah selalu mengikuti video saya ucapkan terima kasih. Yang sudah subscribe, sudah like, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Yang pertama itu ya, paling mahal ya kesehatan. Yang kedua, semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa mengatasi permasalahan kipas angin teman-teman di rumah ya. Sekali lagi saya ingatkan, hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu sangat-sangatlah mahal harganya dan sangat-sangatlah bermanfaat. Terima kasih.